Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, tutor pengampu mata kuliah laporan praktikum IPA. Di sini saya, Sergi Aprilia dengan NIM 856338826 semester 6 Universitas Terbuka akan melakukan presentasi tentang pengelompokan bahan makanan guna memenuhi tugas laporan praktikum IPA. Yang pertama, tujuan praktikum. Tujuan praktikum untuk mengetahui bahwa mahasiswa dapat mengelompokkan berbagai bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin untuk mendukung pola hidup sehat. Alat dan bahan yang digunakan adalah tempat atau wadah plastik, alat tulis dan buku catatan, kamera untuk dokumentasi. Bahan makanan. Di sini kami menggunakan 20 bahan makanan. Yang pertama ada sampel karbohidrat yaitu nasi dan kentang, sampel protein yaitu telur dan daging, dan sayur dan serta buah-buahan. Landasan teori. Landasan teori yang digunakan adalah triguna pangan. Bahan makanan yang dikelompokkan berdasarkan fungsi fisiologisnya, yaitu yang pertama zat tenaga. Zat tenaga yang digunakan adalah karbohidrat dan lemak, sumber energi utama. Jadi, karbohidrat dan lemak adalah sumber energi utama bagi manusia maupun makhluk hidup. Dan yang kedua ada zat pembangun yaitu protein untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Yang ketiga zat pengatur. Zat pengatur berupa vitamin dan mineral untuk metabolisme dan imunitas. Nah, untuk prosedur kerjanya dalam praktikum IPA, yang pertama persiapan, menyiapkan 20 jenis bahan makanan yang akan diuji. Yang kedua, melihat tekstur. Nah, melihat tekstur dan ciri fisik bahan makanan tersebut berada dalam tahap observasi. Dan yang ketiga ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan keempat kategori zat gizi utama. Dan yang terakhir mencatat hasil dari praktikum tersebut serta melakukan dokumentasi. Nah, yang pertama sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat sebagai zat tenaga utama. Karbohidrat atau hidrat arang adalah sumber energi utama bagi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yang sering kita makan itu ada nasi jagung, gandum, kentang, ubi jalar. Nah, fungsinya itu untuk memberikan kalori cepat bagi metabolisme otak dan fisik. Nah, itu ada contohnya, ada nasi, dan di situ sudah ada jagungnya juga. Yang kedua adalah sumber protein sebagai zat membangun tubuh. Protein sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak dan pemulihan jaringan pada orang dewasa. Protein ada protein hewani dan nabati. Untuk hewani ada daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan nabati itu ada tempe, tahu, kacang kedelai. Fungsinya untuk membangun massa otot dan memproduksi enzim hormon. Yang selanjutnya ada sumber lemak. Sumber lemak berfungsi untuk cadangan energi. Nah, lemak berfungsi sebagai pelindung organ tubuh dan menyimpan energi jangka panjang. Contohnya ada alpukat, kacang tanah, minyak kelapa, mentega, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menjaga suhu tubuh. Yang selanjutnya ada vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah kecil namun vital untuk mengatur proses biologis. Contohnya bayam, wortel, jeruk, pisang, brokoli. Fungsinya menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, di sini ada data pengamatan gizinya, ada yang sudah kami lakukan. Kami juga memasak juga dengan berbagai bahan-bahan yang tersebut sudah kami siapkan, dan hasilnya itu ada nasi putih mengandung karbohidrat, telur rebus mengandung protein, daging ayam menggunakan protein lemak, dan sebagainya. Sampai terakhir ada kacang tanah mengandung protein dan lemak. Nah, kesimpulannya adalah setiap bahan makanan memiliki kandungan gizi yang dominan. Menu makanan yang sehat harus memenuhi prinsip isi piringku yang terdiri dari makanan pokok, lauk-lauk, sayuran, dan buah-buahan secara proporsional sesuai kebutuhan tubuh. Dan terima kasih. Dan di sini laporan praktikum IPA pada modul tersebut sudah kami presentasikan. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan ataupun menunjukkan hasil-hasil praktikum tentang uji makanan yang selanjutnya. Terima kasih.